dalam sebuah hadis yang datang dari Abdullah bin Qurt, ya, dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyami 'indallahi yaumun nahr, thumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari kurban ataupun hari Idul Adha. Kemudian hari Al-Qar. Rasul mengatakan apa? Hari yang paling agung di sisi Allah adalah a'dhamul ayyami 'indallah yaumun nahr, yaitu hari raya Idul Adha. Itu hari yang paling agung di sisi Allah. Kemudian hari apa lagi? Thumma yaumul qar, yaitu hari 11 Dzulhijjah, ya, yaitu yang dikenal dengan hari Qar. Kenapa kita bisa ketahui bahwa itu hari Qar adalah hari 11 dari Dzulhijjah ataupun satu hari setelah Idul Adha? Ya. Ini terdapat dalam hadis yang lain. Ya, yang dimaksud dari hari Al-Qar adalah tanggal 11 Dzulhijjah berdasarkan keterangan dari hadis yang sahih dari Ibnu Khuzaimah, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan yaumal qarri yakni yaumats tsani min yaumin nahri. Hari Al-Qar yang dimaksud dalam hadis tadi adalah hari kedua ataupun hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, dan itu juga merupakan hari agung yang dimana nanti kita juga melaksanakan, ya, penyembelihan hewan kurban di hari tersebut. Dari Nubaisyah Al-Hudhali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamus tasyriq ayyamul aklin wa syurbin wa dzikri lillah. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan banyak mengingat Allah. Jadi di hari-hari tasyrik nantinya dari Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, itu juga hari yang sangat agung, yang dimana di dalamnya kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan perbanyaklah mengingat Allah, berzikir kepada Allah di hari-hari yang terbilang. Dan para ulama jumhur mengatakan hari-hari yang terbilang di sini adalah hari-hari tasyrik. Dan ini dikuatkan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian apa yang senantiasa diperbanyak oleh kaum muslimin di hari raya Idul Adha dan di 3 hari tasyrik, yaitu melakukan takbiran setiap selesai salat wajib. Ya, sangat dianjurkan kita melakukan takbiran setiap selesai salat wajib, dan ini sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Sudah menjadi kebiasaannya para sahabat ridwanullah alaihim, mereka itu setelah salat 5 waktu, ya, mereka memperbanyak takbir. Sebagaimana prakteknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau dulu bertakbir setelah salat subuh di hari Arafah. Dibolehkan kita bertakbiran di 9 Dzulhijjah ini, dan itu dilakukan sangat, ya, sering, ya, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu memperbanyak, ia membaca takbiran mulai subuh hari Arafah sampai kapan berakhir? Sampai asar 3 tasyrik. Terdapat dalam hadis yang sahih. Demikian juga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertakbir setelah salat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai asar. Di sini disebutkan sampai asar. Kalau praktek Umar sampai zuhur. Sedangkan praktek Ali bin Abi Thalib, dan ini juga terdapat dalam hadis yang sahih, beliau sangatlah memperbanyak takbiran di setiap selesai salat 5 waktu, mulai dari subuh 9 Dzulhijjah berakhir sampai asar hari tasyrik, 3 hari tasyrik. Hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Albani yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, kullu ayyamin tasyrik dzabhun, dan seluruh hari tasyrik itulah hari yang sangat dibolehkan juga untuk menyembelih. Jadi tidak hanya di hari pertama. Mengingat Allah dengan membaca basmalah sebelum makan dan hamdalah setelah makan, ini juga sesuatu yang sangat sering dipraktekkan oleh, dan memang setiap hari oleh Rasulullah SAW, terkhususnya di hari-hari tertentu. Yang dimaksud di sini adalah hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik, karena di situ adalah hari makan dan minum. Maka sangat disunnahkan, saudaraku yang dirahmati Allah, sebagaimana kebiasaan Rasulullah ketika hendak memulai memakan dari suatu makanan, beliau membaca bismillah, dan ketika selesai mengucapkan alhamdulillah. Ini harus sering-sering kita praktekkan. Ini harus menjadi kebiasaan kita, saudaraku, karena setiap hari kita pasti ada makan dan minum. Terkhususnya nanti hari yang memang identik dengan hari makan dan minum, dan bahkan di situ diharamkan kita berpuasa.
Apa itu? Hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ya, maka dikenal dengan tasyrik. Kenapa dikenal dengan hari tasyrik? Para ulama mengatakan hari tasyrik itu adalah diambil dari kalimat syaraqatis syams. Hari matahari terbit. Nah, tasyrik. Nah, gitu. Kenapa dikatakan hari tasyrik ataupun hari matahari terbit? Hari di mana nanti setelah matahari terbit kaum muslimin akan menyembelih hewan kurban. Ya, ini. Kemudian hari tasyrik adalah kenapa dikatakan dengan hari matahari terbit? Kaum muslimin pada saat itu di zaman Rasulullah sudah menjadi kebiasaan mereka. Setelah matahari terbit, mereka menyembelih hewan kurban yang kemudian hewan kurban itu akan dijemur di terik matahari tadi untuk dijadikan dendeng. Karena kebanyakan daging yang ada pada saat itu. Maka dikenal dengan tasyrik adalah hari di mana kaum muslimin menjemur daging di bawah terik matahari. Maka dikenal dengan hari tasyrik. Apakah kita juga harus melakukan itu? Seperti bagaimana biasanya Rasulullah dan para sahabat, bahwa setelah kita menyembelih nantinya kita dendeng dengan kita jemur lebih dahulu dengan alasan mengikuti sunnah, ya silakan, boleh-boleh saja. Itu bukan sunnatul ibadah, itu sunnatul adah namanya. Itu hanya kebiasaan saja. Kenapa harus dijemur di terik matahari yang kemudian nanti dikenal dengan tasyrik? Karena dahulu tidak ada kulkas. Itu cara mereka di Jazirah Arab untuk membuat awet itu daging biar tahan lama, maka dijemur gitu. Hari ini kita nggak mesti menjemur. Kalau jemur silakan, kalau nggak apa-apa. Yang intinya jangan sampai mubazir itu daging, jangan sampai busuk, maka disimpan di kulkas kalau kita hari ini, gitu ya. Dan Rasulullah SAW ya ketika di hari Idul Adha dan di 3 hari tasyrik yang memang identik dengan hari makan dan minum, dan makanya nanti diharamkan kita berpuasa di dalamnya, maka beliau di saat itu pula tidak pernah meninggalkan membaca bismillah pastinya. Lebih sangat serius membaca bismillah di saat memakan daging korban, dan kemudian beliau juga tidak lupa mengucapkan hamdalah setelah makan. Dan ini harus menjadi kebiasaan setiap hari kita, terkhususnya di saat Idul Adha. Bismillah waktu makan. Rasulullah mengatakan apa? Ya, innallaha azza wa jalla yardu 'anil abdi. Sesungguhnya Allah sangat suka. Ya, ini. Sesungguhnya Allah sangat ridha. Sesungguhnya Allah sangat senang melihat seorang hamba ketika Allah melihatnya itu sedang makan, yang hendak makan mengucapkan namanya bismillah. Karena bismillah tidak hanya sekedar kalimat biasa. Di dalamnya mengandung doa. Bismillah. Di sini apa? Ada pengharapan, permohonan, ada doa di dalamnya. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku mengharap keberkahan darimu dari makanan ini. Bismillah. Di sini juga bermakna perlindungan, memohon perlindungan. Di samping juga kita mohon keberkahan, kita mohon perlindungan. Apa maknanya berarti? Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku mengharap perlindungan darimu dari makanan yang aku makan, yang sehingga makanan ini tidak membuat mudarat kepadaku, membuat kesehatan insya Allah kepadaku dengan izinmu. Itu arti bi di sini. Ya, maka saudaraku yang dirahmati Allah, biasakan ketika makan mengucapkan bismillah. Terkhususnya adalah di saat makan daging hewan kurban. Kenapa? Allah sangat ridho, senang sekali melihat hamba ketika hendak makan dia mengucapkan bismillah, kemudian ayyakula aklata fayahmaduhu 'alaiha, dan kemudian setelah dia makan mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, sesungguhnya Allah ridha terhadap hamba yang makan sesuatu makanan kemudian memuji Allah, atau minum seteguk air dan memuji Allah karenanya. Hadis Sahih Muslim. Dan seperti yang telah kami sebutkan di pengajian sebelumnya, bahwa di hari Idul Adha nantinya dan di 3 hari tasyrik, Rasulullah juga adalah orang yang sangat banyak membaca doa di hari-hari tersebut. Hari-hari di mana Rasulullah sangat serius ya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah di hari Idul Adha dan di 3 hari tasyrik adalah yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ikrimah, seorang tabi'in, muridnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana yustahabbu an yaqula fi ayyamit tasyrik, sesungguhnya sangat disunnahkan, dianjurkan untuk dibaca di hari tasyrik, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Anas bin Malik mengatakan, "Kana aktsarud du'ain Nabi." Sesungguhnya kata Anas, doa yang paling banyak dibacakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini terdapat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang telah kami sampaikan, dan semoga kita diberikan kekuatan, ya, kemampuan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan setiap perintah-perintah Allah, untuk supaya hati ini selalu senantiasa terdorong untuk berubudiyah, mengamalkan setiap apa yang telah Allah anjurkan melalui kitab sucinya, melalui sunnah baginda Rasulullah SAW, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah juga memberikan kita kekuatan untuk dapat meninggalkan setiap larangan-larangannya. Ini yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.